Para muhibbin rahimakumullah. Wa man ra'al kauna zahira wa lam yaral mudhhir faqad ihtajabat basiratuhu bil kaun. Barang siapa melihat ini alam, nangapakah? Barang siapa melihat ini alam tampak jelas dan dia tidak melihat yang menampakkannya, dia kadang melihat yang menampakkannya, dia kadang melihat yang berada di balik belakangnya. Faqad ihtajabat basiratuhu bil kaun, berarti terdinding mata hatinya dengan alam semesta itu. Terdinding mata hatinya dengan alam semesta itu. Kalau kita dapat musibah karena si fulan, habis-habisan kita meniwas memarahi kepada si fulan, lupa bahwa si fulan ini adalah tidak mempunyai daya upaya dan dia itu ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengantarkan nikmat kepada kita, kita habis-habisan berterima kasih kepada fulan, lupa kepada Allah. Nah, ini ngarannya terdinding mata hatinya dengan alam semesta. Wa man ra'al kauna zahira wa lam yaral mudhhir faqad ihtajabat basiratuhu bil kaun. Orang yang hanya melihat alam itu wujud tapi dia lupa, dia tidak melihat kepada yang mewujudkannya, yaitu Allah, berarti mata hatinya terdinding dengan alam semesta itu. Wa man ihtajabat basiratuhu bil kaun fa huwa ma'al kaun. Orang-orang yang terdinding mata hatinya dengan alam semesta ini, maka dia itu beserta alam semesta, tidak beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpandangan selalu kepada makhluk, kita berpandangan selalu kepada asbab, kita lupa kepada Khalik, kita lupa kepada Musabbib, berarti kita ini ma'al kaun ngarannya. Kita ini hidup beserta alam, kada beserta Allah. Wa man ihtajabat basiratuhu bil kaun fa huwa ma'al kaun. Jikalau mata hatinya tertutup dengan alam semesta ini, maka dia beserta alam. Kalau orang tuh beserta alam macam apa? Kalau kita nih hidup beserta alam, kada beserta Allah. Kita melihat sesuatu ingat situ aja. Nah, kalau kita macam itu, intafakkara tawaqqafa fikruhu fil kaun. Jikalau dia berpikir, pikirannya terhingga sampai pada alam itu aja. Kalau kita melihat keindahan, ya paling-paling bagusnya gunung itu, bagusnya ini, ingat situ tuh bang. Kalau melihat ada sesuatu yang baik, baiknya ini, ingat situ, tawaqqafa fikruhu fil kaun. Terhenti pikirannya pada kaun itu. Kada sampai kepada yang mencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang hidupnya beserta alam semesta. Intafakkara tawaqqafa fikruhu fil kaun. Jikalau dia berpikir, pikirannya terhenti pada kaun itu, pada alam itu. Padahal Allah menyuruh kita berpikir supaya kita dapat petunjuk siapa yang menciptakan. Kan demikian. Allahum mitafakkarun, agar mereka berpikir siapa yang menciptakan, siapa yang menampakkan, siapa yang memberi hidayah, siapa yang memberi petunjuk. Ada ini kada, dia hanya berpikir sebatas itu alam semesta. Wa in shalla ilal kaun, jikalau dia sembahyang, sembahyangnya pun kepada alam semesta. Ini orang yang hidupnya beserta alam. Dia sembahyang modelnya aja sembahyang, tapi padahal sembahyangnya itu adalah kepada alam semesta. Tergantung apa yang mendindingi kita. Misalnya hati kita didindingi oleh kedudukan, hati kita didindingi oleh jabatan. Artinya apa? Kita selalu menginginkan, mencintai, merindukan jabatan kedudukan. Nah, andai kata dia sembahyang pikirannya pasti kepada kedudukan dan jabatan. Andai kata kita seorang pengusaha yang pikirannya adalah jual beli, yang pikirannya adalah keuangan, pikirannya adalah duit, ingat situ aja, dia lupa kepada yang menampakkan duit, dia lupa kepada yang menampakkan usaha. Pikirannya hanya usaha dan duit.
Andai kata dia sembahyang, pasti sembahyangnya kepada duit, pasti pikirannya dagangan, pasti pikirannya keuangan. Orang nang betani, orang nang jadi buruh, kalau dia hanya terbatas hidupnya beserta alam, andai kata dia sembahyang, pikirannya pasti pertaniannya, gawiannya, samuan. Wa in shalla idal kaun, jikalau dia sembahyang dia kepada alam. Maka itu juga halnya orang yang berilmu. Dia menggali ilmu, dia menelaah ilmu, tapi dia lupa bahwa ilmu ini adalah merupakan sifat daripada sifat Allah. Nyinget ilmunya aja. Nah, sampainya pun sembahyang, pasti dipikirkannya adalah ilmu. Nang dipikirkannya pasti ilmu. Macam kisah Imam Ghazali, waktu beliau belum mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa dari Allah, beliau dalam kisahnya seorang ahli ilmu, beliau mengarang kitab Masalah Haid. Karang kitab Masalah Haidnya perempuan, ilmu fikih. Begitu asik mengarang, tiba-tiba orang sampai azan sembahyang, sidin jadi imam. Adik beliau bernama Ahmad Al-Ghazali umpat sembahyang di belakang, di antara jamaah masjid itu. Nah, parahatan sembahyang, adiknya Imam Ghazali ini mufarakah lawan kakaknya Imam Ghazali. Nang imam kakak Imam Ghazali, si ading tahu-tahu mufarakah di pertengahan sembahyang, bulik ke rumah, ditakoni nang mama, kenapa kamu mufarakah kada mau ikut kakak? Nah, ujarna ading, hati kakak tuh berdarah najis, pada kau sembahyang umpat lawan orang nang benajis. Setelah selesai sembahyang, Imam Ghazali bulik ke rumah, ditakoni, kenapa hati ikam benajis wahai Ghazali? Ujar ading ikam tadi. Imam Ghazali baru sadar bahwa waktu sembahyang tadi hati sidin mengatakan karangan masalah haid, masalah darah. Nah, ini orang yang pikirannya kepada ilmu, sampai-sampai sembahyangnya pun dia menghadap kepada ilmu. Wa man shalla ilal kaun. Wa in tasaddaqa lil kaun. Jikalau dia bersedekah, tujuannya bukan karena Allah, tapi karena alam semesta. Kalau dia ada sosial, ada bersedekah, tujuannya pasti untuk dipuji orang, untuk disanjung orang, untuk dipilih orang, punya orang politik. Wa in tasaddaqa lil kaun. Amun dia bersedekah, tujuannya pasti untuk alam, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in radiya bil kaun, jikalau dia ridha dengan makhluk ini. Dia kadang memikirkan keridhaan Allah, yang penting orang senang. Wa in syakara al kaun, jikalau dia bersyukur, dia pun bersyukur kepada makhluk, dia bersyukur kepada alam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau orang yang hanya melihat alam ini tegak, terang, benderang, tapi lupa bahwa ada yang menerangi, ada yang mewujudkan, ada yang menjadikan, lupa melihat itu, jadilah macam tadi. Sembahyang itu sembahyangnya, bersedekah ke itu bersedekahnya, berpikir ke itu pikirannya. Hanya mencari keridaan manusia dicarinya. Kalau berterima kasih kepada manusia berterima kasih, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.